Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani a'udzubillah wa iyyakum. Kita masih membahas tentang bagaimana iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau kita menyibukkan diri kepada pikiran atau pelajaran yang lain sedangkan kita tidak mengetahui apa yang benar yang mana, maka ini akan menghabiskan waktu kita. Maka yang utama ketika mempelajari tauhid, kita mempelajari dulu yang benar tentang makna iman dulu. Ini yang sederhana sekali itu ya. Kita tahu iman rukunnya ada 6. Kemudian kita memahami tentang cakupan-cakupan iman. Iman itu mencakup apa saja. Ya, ini adalah pemahaman atau pengetahuan yang sangat-sangat dasar dalam agama kita. Karena dia pengetahuan yang sangat dasar, mestinya ini yang menjadikan perhatian bagi kita semua sebelum meningkat ke urusan yang lain. Ya, terkadang banyakkan kita ketika kita belajar atau mengaji Al-Quran atau mengaji agama itu seakan-akan kita sudah loncat beberapa level ke depan. Kita merasa sudah mengerti agama Islam itu apa, sudah tahu iman itu bagaimana. Lalu kita belajar masalah-masalah yang rumit, yang berat, seperti mempelajari al-hadis, mana mengetahui mana hadis dhaif, mana hadis sahih. Padahal kita tidak ada kompetensi untuk ke sana. Ya. Loh, kok enggak ada kompetensi? Bukankah kita harus beramal dengan amalan Ahlus Sunnah berdasarkan hadis yang sahih? Iya, perintah di Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cukupkan Anda bertanya kepada ahlinya jika Anda tidak mengerti. Bukankah itu perintah dari Allah Azza wa Jalla? Karena enggak semua orang dikaruniai kemampuan untuk masuk ke dalam ilmu pokok dari agama ini. Tidak semua orang. Ulama pun berjenjang tingkatannya. Ya, tidak semuanya sama. Ya. Jadi jangan sekali-kali maka betul lah kata Ustaz Abdullah Al-Jirani itu ya. Dia bilang bersyukurlah orang-orang yang atau semoga Allah merahmati orang-orang yang sadar akan kedudukan dirinya. Ya, sadar akan kedudukan dirinya. Tahu dirilah gitu. Karena agama ini sama seperti standar ilmu yang lain. Ya. Dia sama seperti disiplin ilmu yang lain. Disiplin ilmu yang lain pun begitu, berjenjang. Ya, orang mungkin bisa saja bisa bikin bangunan, tapi belum tentu dia ahli dalam bidang bangunan. Kalau dia sudah bisa cuma sekedar bisa nembok, ya sudah, syukuri saja yang begitu. Dia cukup melihat orang lain, oh begini cara menembok, terus dia buat tembok itu sudah cukup buat dia. Ya kan? Tidak perlu dia tahu bagaimana titik beratnya ada di mana, ketika bangunan segini begini, bagaimana tiangnya harus ada berapa. Enggak perlu dia tahu sedalam itu. Ya, cukup dia lihat orang ngebangun seperti ini dan dia jadi itu. Dia praktekkan itu. Hal-hal yang sangat mendasar. Dan dia nggak akan bisa bicara tentang bangunan yang tingkatnya 20 ke atas karena dia cuma tukang bangunan biasa. Dia nggak akan ngerti bagaimana pondasi yang bagus buat bangunan yang 20 tingkat ke atas. Ya kan? Dia nggak paham itu. Kalaupun dia paham, dia akan buat kira-kira tanpa ilmu. Ya, nah kira-kira tanpa ilmu bisa kelebihan, bisa juga kurang. Ya. Kita contohnya kalau bangun masjid di kampung gitu kan, masing-masing bingung. Kenapa nggak ada ahlinya? Ini tiang mau kita bikin segede apa ya? Gitu ya. Ada yang bilang, oh tiang mau nggak supaya irit, tiang kecil aja, bangunan sana juga bisa. Gitu. Dan itu juga nggak masalah gitu. Tergantung dengan keilmuan yang dia miliki. Dia tahunya begitu bisa, ya udah lakukan. Dan banyak juga masjid berdiri tanpa ada ahli. Gitu. Nah, ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, dan ilmu agama pun seperti itu. Tidak bisa antum belajar 1 tahun, 2 tahun tiba-tiba menjadi ahli ilmu agama, enggak bisa. Ya, antum belajar ngaji baru 5 tahun, ngajinya juga cuma seminggu sekali, tiba-tiba antum menjadi mufti, mengerti semua urusan agama. Waliyadhan billah.
lalu antum mulai menyalah-nyalahkan orang lain. Masya Allah. Ya, jadi ilmu itu berjenjang. Ilmu itu berjenjang dan sadari itu. Ya, jangan kita menginginkan menjadi ulama besar hanya karena mulazamah dengan ustadz kibar. Tiba-tiba antum menjadi ulama besar. Undang sana, undang sini, enggak. Kita juga bukannya sebagai ustadz, bukan, kita hanya sekedar membacakan apa yang kita baca. Ya, jadi bukannya kita merasa bahwa kita berhak untuk, enggak bisa. Antum enggak bisa tahu wajhul istidlal. Bagaimana cara para ulama mengambil dalil. Ya. Kemudian bagaimana dalil itu ada, lalu bagaimana beristinbat, mengambil sebuah hukum dari sebuah dalil. Ya kan? Kita enggak ngerti itu. Jadi teriakan bahwa kita harus kembali kepada sunnah, kembali kepada Quran sunnah. Antum punya apa kembali ke Quran sunnah? Punya apa? Bahasa Arab kita nggak ngerti, ya kan? Bahasa Arab kita nggak tahu. Bagaimana mungkin kita kembali ke Al-Quran sunnah kalau Al-Quran kita nggak tahu artinya? Kita nggak mengerti balaghahnya, kita nggak ngerti i'rabnya. Ini alif mau dimasukkan ke apa? Ini lamnya lam apa, wawunya jenis apa, nggak paham. Lalu bagaimana mau kita kembali kepada Quran? Bagaimana kita kembali kepada Quran? Ya, kembali kepada Quran ini jargon yang bagus sekali. Kembali maksudnya apa? Kembali kita memulai membaca Al-Quran, mulai dari bacaan Quran. Jangan kita bicara tentang baiknya pemahaman tentang Quran, tapi ketika suruh jadi imam, nggak bisa bedain mana ikhfa, mana iklab, nggak bisa bedakan mana huruf-huruf qalqalah atau tidak. Semua dipantulkan. Kan lucu kan? Ngomongnya sunnah, Quran sunnah, disuruh jadi imam. Tapi begitu suruh jadi imam, bacanya apa? Alhamdulillah dijadikan huruf qalqalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang bilang udah bagus saja. Tapi bagaimana mungkin antum bilang kembali pada Quran sunnah tapi antum nggak tahu huruf qalqalah itu apa? Maka ilmu itu banyak, ilmu itu luas, sangat luas bahkan. Dan ketahuilah bahwa kita, seusia kita di Indonesia seperti ini, baru mengerti sunnah itu saat ini. Itu sudah terlambat, betul-betul jauh terlambat. Maka itu kita, apa yang kita prioritaskan yang sangat penting, ya kan? Yang sangat penting dari agama kita. Ya. Apa yang paling penting? Apa yang paling penting dari agama kita? Tauhid. Tahu di mana kalaunya tauhid? Iya, kita lihat yang paling dibutuhkan apa? Kita beragama untuk apa? Meyakini adanya hari setelah kematian, ya kan? Nah, yang mesti kita siapin apa? Pertama-tama itu yang seperti Utsman bilang, ya. Siapa yang selamat dari lubang ini, maka jalan kesananya akan jauh lebih mudah. Siapa yang tidak selamat di lubang ini, maka jalan berikutnya akan jauh lebih susah. Lubang apa maksudnya? Kubur. Nah, di kubur apa masalahnya? Supaya antum selamat dari kubur maksudnya apa? Selamat dari fitnah kubur. Fitnah itu apa? Ujian kubur. Berapa soalnya? 3. Ya kan? Antum sudah selamat belum dari 3 soal ini? Itu dulu aja lah. Karena apa? Yang lain kita agak berat, agak susah gitu. Apalagi yang sudah mulai di atas 50, yang sudah menghafal juga sudah berat. Jangan 50, yang 40 pun ke atas menghafal juga sudah susah. Ya kan? Mesti menghafal setiap hari, targetnya sehari sekian juz. Harus hafal dalam waktu sekian tahun, harus 30 juz. Nah, apalagi kalau antum punya target begitu, itu bagus. Ya kan? Tapi belum apa-apa, antum baru cuma sekedar menghafal. Orang menghafal Quran tidak otomatis dia memahami agama. Gitu ya. Orang baca Quran, hatam Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz, bukan berarti dia otomatis memahami isi Quran. Enggak. Dia baru sekedar menghafal. Ada pelajaran sendiri lagi untuk memahami Al-Quran. Maka ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum, kita kembali lagi bahwa yang utama itu adalah kita selamat dari fitnah kubur. Ini ujian yang pertama itu. Ya kan? Itu selamat dulu tuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman naja minhu fama ba'dahu aisyar. Siapa yang selamat dari fitnah kubur, perjalanan berikutnya akan jauh lebih mudah.
Faman lam yanju fama ba'dahu asyad. Siapa yang enggak selamat dari lubang kubur, pertanyaan 3 ini, fama ba'dahu asyad. Perjalanan berikutnya akan jauh lebih berat. Wah, kalau itu mah ana udah lewat, Ustaz. Itu kan perjalanan TK. Pertanyaan ini kan cuma man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Apa siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Iya, permasalahannya antum tahu jawabannya sekarang. Tapi apakah betul? Apakah cuma cukup sekedar ucapan saja tanpa amal? Ya. Antum ditanya man rabbuk? Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi ketika dunia siapa yang kau jadikan Rabb? Siapa yang kau jadikan ilah? Ya, apakah pertanyaan itu atau jawaban itu yang hanya sekedar jawaban Allah saja itu yang diinginkan dari yang bertanya? Ya. Kalau sekarang tanyakan diri antum, kalau antum ditanya siapa Rabbmu? Terus antum cuma menjawab, Rabb saya adalah yang menciptakan saya, menciptakan langit dan bumi, memberi saya rizki, yang mengatur semua urusan ini, yang menciptakan saya, yang menghidupkan saya, yang memberi saya rizki. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Lalu antum anggap itu betul pertanyaan itu? Cukupkah jawaban kayak gitu? Nah, masalahnya itu kan. Cukupkah Anda meyakini bahwa Allah sebagai pencipta langit dan bumi, pemberi rizki dan memelihara, lalu antum sudah lewat dari jawaban pertanyaan yang pertama? Belum nyatanya. Kenapa? Karena orang musyrikin jahiliyah juga berkeyakinan seperti itu. Ya, jangan dipelintir omongan ini. Omongannya dipelintir. Dipelintirnya apa? Itu Wahabi menganggap Abu Jahal lebih bertauhid daripada orang-orang yang ada sekarang. Ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Dulu Abu Jahal enggak bertauhid. Padahal dia sudah meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia meyakini Allah sebagai pencipta alam semesta. Dia meyakini Allah yang memberikan rizki. Dia meyakini Allah yang mengabulkan doa. Ya, dia meyakini bahwa Allah yang mengatur semua urusan yang ada di bumi, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya. Dia yakin itu. Tapi itu coba antum bayangkan, kepada kelompok kaum yang meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi, tapi Allah mengutus kepada mereka seorang rasul yang terbaik, bukan rasul main-main loh. Rasul terbaik yang pernah ada. Manusia terbaik yang pernah ada. Ya kan? Khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Sayyidul mursalin, penghulunya para rasul. Berarti rasul yang terbaik. Diutus kepada kaum yang sudah meyakini Allah sebagai pencipta. Mungkin sebagian kita bingung ya. Emang orang musyrikin jahiliyah itu kenal Allah? Antum jangan meremehkan orang-orang jahiliyah gitu. Ya. Orang musyrikin jahiliyah, musyrikin Quraisy itu keturunan Nabi Ibrahim. Cucunya dari Nabi Ismail, putra Ibrahim Al-Khalil. Siapa Al-Khalil? Kekasih Allah. Manusia kedua terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Quraisy di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka kenal Allah? Kenal Allah mereka. Tapi kenapa mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal? Itu mereka hanya menjadikan perantara kok. Di surat apa? Surat apa? Az-Zumar ayat 3. Ketika ditanya kenapa kamu beribadah kepada Lata, Uzza, Manat dan Hubal, apa jawab mereka? Ma na'buduhum. Kami enggak menyembah berhala-berhala ini kok. Kami enggak nyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya menjadikan patung-patung berhala-berhala ini sebagai perantara kami supaya kami semakin dekat kepada siapa? Allah. Antum bisa bayangin enggak? Quraisy ini melakukan kesyirikan tujuannya apa? Taqarrub kepada Allah. Beribadah kepada Allah tujuan. Sadar enggak kita hal ini? Tahu enggak kita sebagai muslim kayak begini? Apakah adakah orang-orang saat ini yang melakukan kesyirikan tujuannya mendekatkan diri kepada Allah? Ada enggak?
Kemana mereka kalau membeli hewan, kepala dibuang kemana? Ke laut. Tujuannya untuk apa? Memberi sembahan kepada penunggu lautan atau penguasa lautan supaya kita dapat rezeki dari Allah. Betul nggak? Yang datang ke kuburan maksudnya apain? Ini cuma perantara aja. Kita juga tahu yang datangin jodoh itu Allah. Tapi ini syariat kita. Syariatnya siapa itu? Syariatnya siapa? Syariatnya Abu Jahal. Ketika dia mendatangi Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Itu syariatnya orang-orang Quraisy. Musyrikin Quraisy ketika itu syariatnya seperti itu. Mendatangi berhala supaya mereka semakin dekat kepada Allah. Paham lagi ini? Ya. Nah, baru soal pertama udah kepukul kita. Ya kan? Loh, iya ya. Loh, kenapa antum selama ini kemana aja? Kemana aja antum selama ini jadi seorang muslim? Kenapa hal ini luput dari pengetahuan kita? Ya kan? Kenapa banyak orang Islam justru sekarang melakukan sesembahan atau menunjukkan sembahan kepada selain Allah dengan tujuan mendekat kepada Allah? Ini enggak dibenarkan. Tapi Zat, itu kan dulu Hubal, Lata, Uzza, kami kan datangi para wali, orang-orang saleh. Beda antum sama orang Nasara apa? Orang Nasara bukan wali yang didatangi, tapi nabi. Nabi siapa? Nabi Isa. Mereka bertaqarrub kepada Allah lewat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ya kan? Antum menganggap bahwa beda orang musyrikin jahiliyah dulu, mereka mendatangi berhala-berhala. Antum enggak tahu. Lata itu siapa? Lata yang dijadikan berhala orang-orang Quraisy itu orang soleh. Orang soleh, wali. Kalau orang sini mah bilang wali, karena orang Indonesia kalau udah soleh dibilang wali. Ya. Kalau dibilang wali, udah berarti udah tingkatnya tinggi. Makanya kemarin ada lucu juga berdebat sama orang-orang di medsos, lihat perdebatan mereka. Mereka bilang, mana contohnya apa kalau Wahabi itu benar, tunjukkan satu aja wali dari kalangan Wahabi. Ada nggak? Wahabi ada walinya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kalau Aswa aja banyak walinya. Mereka sini nggak ngerti wali itu maksudnya apa. Ya, kalau wali dianggap wali itu adalah orang yang mampu membuat keanehan-keanehan dan keajaiban-keajaiban. Banyak para pesulap juga wali kalau gitu. Mereka bisa jalan di atas air. Ya kan? Jangankan sholat di atas pohon pisang, naik gedung aja mereka bisa terbang. Pesulap. Ya. Apakah wali itu semua orang yang melakukan aneh-aneh langsung dianggap wali? Definisi wali mereka berantakan. Nah, makanya saya ikhwani alillah wa iyyakum, belajar agama itu memahami kaidah, memahami makna yang utama. Ya, kalau dikatakan Rabb, man rabbuka, siapa Rabbmu, kita harus tahu makna Rabb itu apa. Makna Rabb itu apa? Makna Rabb itu adalah dia pencipta, pemelihara, dan dia karena dia pencipta dan pemelihara maka dia berhak diibadahi. Yang lain enggak. Lalu kenapa syahadat kita la ilaha bukan la rabba illallah? Kenapa enggak bertanya selama ini? Bukankah Rabb itu Tuhan? Tapi kenapa syahadat kita bukan la rabba illallah? Ya kan? Orang mau masuk Islam, saya mau masuk Islam, ya baca syahadat asyhadu alla rabba illallah. Masuk Islam kan dia? Hah? Ya enggak. Kenapa enggak? Karena makna Rabb masih luas. Dia bisa pencipta, pemelihara, dia bisa sesembahan dan dia selain sebagainya. Ya kan? Dan kalau Rabb berarti pencipta dan memelihara, semua orang yang meyakini itu. Sampai saat ini enggak ada yang mengklaim saya menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satupun orang, satupun makhluk yang mengklaim saya yang menciptakan ini. Saya sedikit 10% dari kutub utara itu saya yang bikin. Nggak ada. Nggak pernah sampai saat ini makhluk yang mengakui itu. Semua meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta itu zatnya adalah
Allah azza wajalla. Ya. Hanya Allah yang menciptakan itu. Ya. Lalu kenapa syahadat kita mesti pakai ilah? La ilaha, bukan la rabba. Berarti kan ada masalah, ada beda antara Rabb dengan ilah. Betul enggak? Kalau seandainya Rabb dengan ilah itu sama, kita syahadat asyhadu an la rabba illallah. Begitu dong? Enggak kan? Kenapa? Kan sama Rabb sama ilah. Ya kalau Indonesia kosakatanya kan sempit kan. Rabb diartikan Tuhan, ilah juga diartikan Tuhan. Padahal makna dalam bahasa Rabb itu jauh lebih luas maknanya, sedangkan ilah itu spesifik, lebih rinci. Ya, Rabb itu maknanya lebih luas. Lihatlah padahal perintah yang pertama dalam Quran adalah menyembah Allah tuh. Yang apa? Tadi dibaca imam ketika salat maghrib tadi. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah pertama dalam surat Al-Qur'an. Antum buka aja dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, perintah pertamanya itu. Ya ayuhan nasu ubudu, wahai segala manusia, beribadahlah kalian. Ibadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Ya kan? Kenapa? Makna Rabb itu masih luas, yang menciptakan dan yang disembah. Lalu ilah maknanya apa? Ilah maknanya adalah cuma sembahan aja. Dia spesifik. Dia maknanya spesifik. Ilah. Maka makna syahadat itulah pengakuan untuk diri kita. Sumpah, persaksian. Bahwa saya bersaksi, la ilaha, saya tidak akan beribadah kepada siapapun. Saya tidak akan tujukan sesembahan, saya tidak tujukan ibadah saya kepada siapapun. Illallah, kecuali kepada Allah. Itu maknanya ilah. Ya. Jadi bukannya Rabb bukan cuma sekedar pengakuan Allah itu begini dan begitu. Tapi kita harus ada konsekuensi dari diri kita untuk mengakui itu. Apa konsekuensi dari mengakui Allah sebagai pencipta? Saya jadikan dia ilah. Apa itu ilah? Sesembahan. Ya, Tuhan itu adalah sesembahan kan? Ilah berarti sesembahan. Karena dia menciptakan saya, maka dia jadikan saya sembah dia. Ya, saya sembah dia. Kenapa? Dia menciptakan saya, yang memelihara saya, yang memberi saya rezeki, maka saya sembah dia. Itu konsekuensi saya mengakui dia sebagai pencipta diri saya. Itu. Ya. Nah, ikhwanina alillah wa iyyakum. Nah, pertanyaan pertama itu man rabbuk? Itu berarti Rabb yang luas mencakup, mengakui Allah sebagai pencipta, dan harus mengakui juga antum, harus antum mewujudkan bahwa dialah satu-satunya sesembahan antum. Ya, kalau sudah meyakini, saya sudah yakin Allah yang mencipta alam semesta dan melindunginya. Nah, itu langkah pertama, langkah yang baik. Tapi nggak cukup lolos dalam pertanyaan yang pertama. Lolosnya bagaimana? Kalau Anda sudah meyakini la ilaha illallah, Anda tidak beribadah kepada siapapun, Anda tidak menyembah siapapun, Anda tidak gantungkan harapan Anda kepada siapapun, tidak meminta pertolongan dalam hal yang gaib kepada siapapun kecuali kepada Allah. Bukankah kita ikrarkan juga dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu? Ya kan? Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ini wujud seorang muslim, Pak. Ini muslim namanya. Ya. Jangan ngomongin sholat dulu, jadi muslim dulu. Bukan berarti antum gak usah sholat, belajar tauhid dulu, enggak. Sekarang sholat, tetap sholat. Sholat bagaimana caranya? Ikuti seperti yang antum biasa lakukan sholat, lakukan. Tapi sambil antum bersihkan i'tiqad antum, keyakinan kita bersihkan. Itu ya. Bukan berarti belajar tauhid lalu berhenti yang lain, enggak usah. Jangan salah artikan seperti itu. Maksudnya apa? Antum pelajari tauhid. Adapun sholat antum, bagaimana antum biasa sholat, lakukan seperti biasa. Tapi perbaiki i'tiqadnya, keyakinannya benar. Kenapa? Karena amalan semua tidak ada artinya tanpa i'tiqad yang lurus. Tidak ada artinya sebuah amal jika i'tiqadnya rusak. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan enggak? Nabi itu kira-kira amalannya paling apa?
udah kualitas nomor 1 lah, best of the best, terbaik dari semua amal yang pernah dilakukan, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Semua, salatnya, zakatnya, puasanya, hubungan dia dengan masyarakatnya, baiknya dia sama istrinya, dan semua, pokoknya Nabi terkumpul semua kebaikan sama dia, ya kan? Itu kira-kira pahalanya besar nggak? Luar biasa besarnya. Sampai di tempat yang maqaman mahmudah, tempat yang terpuji, ya, la yanbaghi li ahadin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang sampai ke tempat itu, maqaman mahmudah, wa arju an akuna anahu, aku berharap hanya aku yang sampai di situ. Maksudnya apa? Tidak ada satupun makhluk yang sampai derajat maqaman mahmudah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini kualitas amalnya gimana? Udah nggak usah diragukan, ya, nggak usah diragukan kualitas amalnya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Allah dikatakan begini, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik ya Muhammad, la yahbatanna amaluk, akan hapus seluruh amalmu. Coba tuh bayangin, Anda nggak ngebayangkan, menggambarkan betapa amalan Nabi itu kayak gimana? Kedudukan Nabi itu demikian tingginya, ya kan? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, laqad uhiya ilaika, telah aku wahyukan kepadamu hai Muhammad, walladzina min qablik, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, kalau seandainya kau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, akan aku hapus seluruh amal. Ya kan? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia berbuat syirik, amalnya akan dihapus. Gimana kalau kita? Kalau kita berbuat syirik, kira-kira amal kita hapus nggak? Hah? Kira-kira amalan kita, amalan yang nomor berapa dibanding sama Nabi ini? Kita kualitas amalan kita kualitas nomor berapa? Ya, Nabi kualitas nomor 1 nih ya. Berarti kita kualitasnya nomor berapa? Yang kesekian juta kali ya. Ya. Terus ketika kita berbuat syirik, kira-kira amalan kita dianggap gak sama Allah? Kira-kira dianggap gak amalan kita? Gak ada yang dianggap amalan. Jangankan amalan antum, amalan Nabi aja gak dianggap sama Allah kalau berbuat syirik. Itu loh. Ya. Kalau berbuat syirik gak dianggap. Ya. Makanya jangan sekali-kali berpikir, saya kan gak ngerti, saya gak apa-apa dong berbuat syirik. Antum lebih hebat dari Nabi apa? Amalan Nabi aja tidak dianggap sama Allah. Antum lebih takwa dari Nabi, sehingga Allah sayang menghapus amalan antum karena antum berbuat syirik itu. Ya. Wah, ini Allah Subhanahu wa taala melihatkan amalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan terbaik kan? Ini amalan sayang, pasti sayang Allah Subhanahu wa taala sama amalan Nabi. Diterima semua amalan Nabi. Kenapa? Bagus-bagus, otomatis diterima kan? Tapi itu masih diancam, kalau kau berbuat syirik, aku hapus semua amalmu. Lah antum atau kita belum tentu ada amalan kita yang diterima sama Allah. Terus berani-berani berbuat syirik. Lalu kita katakan, enggak, amalan saya enggak hapus. Berani antum bilang begitu? Waliyatan billah. Jangan seperti itu. Atau ketika ada orang berbuat syirik, enggak, amalannya enggak hapus. Kenapa? Dia enggak tahu kok. Enggak apa-apa kalau enggak tahu. Begitu kah? Enggak ada cerita antum tahu enggak tahu hapus amalan antum. Ya. Kalau antum mengatakan dia enggak ngerti, loh maksud enggak ngerti gimana? Iya, dia melakukan itu karena tidak tahu. Kalau dia mengerti dan dia tahu, lalu dia melanggar, baru hapus seluruh amalnya. Begitu kah? Ini berarti irja, mengeluarkan amal bagian dari iman. Kan dari pertemuan lalu kita ingatkan, iman menurut Ahlus Sunnah itu berapa tempatnya? 3 tempatnya. Di mana? Hati, lisan, amal. Lisan, amal. Ya kan? Ini tempatnya ini. Kalau amal tidak menghapus iman, ya, berarti antum menunda amal ini. Menunda itu namanya apa? Irja.
Bukan ahlu sunnah lagi antum. Paham gak? Udah gak jadi ahlu sunnah lagi. Kenapa? Antum sudah arja, menunda, mengabaikan. Kenapa? Hatinya belum sampai kepada itu. Itu namanya arja'a, menunda, mengabaikan. Ketika terjadi perselisihan antara Utsman dengan Ali, bukan perselisihan, para tabi'in berselisih pendapat tentang Utsman dengan Ali, lebih layak Ali menjadi khalifah dulu sebelum Utsman, gitu kan? Lalu muncul gerakan dari Al-Hanafiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib dari istri yang lain, bukan dari Fatimah, ya. Al-Hanafiyah mengatakan kita tunda urusan Utsman dengan Ali, itu awal irja. Kita jangan bahas pasal Utsman dengan Ali dulu, karena ini sumber perpecahan, nanti kita akan berbeda pendapat lagi. Kita sampingkan dulu. Kita sepakat Abu Bakar, Umar. Ya kan? Urusan Utsman atau Ali kita kembalikan kepada Allah. Ini awalnya irja seperti itu. Gerakan untuk menyatukan umat. Ini awalnya irja. Ya, baik enggak? Baik. Awalnya baik. Kenapa? Karena ini ingin menyampingkan khilafiyah menuju kepada yang disepakati. Yang disepakati tentang siapa? Abu Bakar dan Umar. Mereka sepakat untuk itu. Ya, ini Al-Hanafiyah yang memulai itu. Hanafiyah maksudnya anaknya Ali. Anaknya Ali. Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi Ali menikah lagi setelah Fatimah wafat, Ali menikah lagi. Lalu punya anak, salah satunya bernama Muhammad Al-Hanafiyah. Dan dia yang awali pergerakan ini. Gerakan ini baik? Baik. Muhammad Al-Hanafiyah ini terkenal orang soleh, orang baik. Ya. Jadi dikesampingkan masalah yang menjadi khilaf supaya umat bersatu. Walaupun dia tahu betul kalau dia di atas kebenaran bahwa Utsman itu didahulukan baru Ali. Ya kan? Tapi dia melihat bahwa ini ada terjadi perselisihan yang terus enggak berujung. Karena orang-orang bodoh mulai bicara, maka dia kembali kepada sesuatu yang disepakati. Ini gerakan yang baik ketika itu. Ya, Muhammad Al-Hanafiyah. Nah, berikutnya masuklah orang-orang yang Mu'tazilah, orang-orang yang mengendalikan akal. Ya. Ada Murji'atul Fuqaha yang menganggap bahwa amal itu Murji'atul Fuqaha juga bukan masalah yang pokok, bukan sampai penyimpangan yang besar. Ya, walaupun itu termasuk penyimpangan kecil. Kenapa? Dianggap bahwa amal itu sebagai syurutul kamalil iman, syarat sempurnanya iman. Ya, syaratul iman. Ini awal dari kata irja. Arja'a, menunda. Arja itu artinya menunda permasalahan. Ya. Nah, ada orang berbuat syirik ditunda masalah ini. Dia lupa bahwa syirik itu adalah yang utama, yang pokok, yang akan menghapus seluruh amal. Masa mau ditunda? Jangan ngomongin syirik dulu lah, kita ngomongin kunut dulu aja. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Enggak bisa ditunda seperti itu. Antum mau kunut mau enggak, kalau syirik hancur amalan ibadah antum. Gitu ya. Jadi bukannya masalah itu. Maka itu ikhwan ya alillah wa yakum. Di sini kita harus pahami dengan benar ya. Permasalahan permasalahan dari kata-kata awal pemahaman kita tentang agama ini dengan benar, gitu ya. Ini ngaji kok nggak ngomongin masalah sholat, nanti dulu lah. Sholat antum sholat seperti antum biasa sholat aja, udah cukup, insyaallah diterima oleh Allah. Antum yang penting ikhlas karena Allah antum mengerjakannya, bukan karena ingin dipuji. Lalu antum perbaiki etikat antum, kira-kira ini kajian apa sih ini? Sunnah apa sih? Enggak dibahas itu, angkat tangannya sampai kuping apa ini. Kan itu masalah kita. Ya kan? Antum mau sampai takbir Allahu Akbar, fadhol aja. Antum pegang dalilnya, ya kan? Mau begini Allahu Akbar, fadhol, silakan. Karena masih yakin sunnah itu kunut subuh, tafadhol antum kunut subuh. Ya kan? Itu dikhilafkan di para ulama. Dan ulama tidak mempermasalahkan itu. Biasa. Khilaf di kalangan para ulama itu hal yang biasa.
Ya, hal yang biasa. Yang penting masing-masing punya dalil, ya kan? Antum pegang dan antum bertanggung jawab dengan dalil yang antum ketahui, gitu ya. Nah ini ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Maka lihat ikhwah, terjadi penyimpangan dalam masalah usul ini adalah pokok-pokok agama, Pak. Maka dinamakan ahlul bidah itu adalah firqah-firqah itu ketika dia menyimpang dalam masalah usul, dalam masalah yang pokok, dalam masalah perkara iman. Maka itu catat di sini yang ucapan Sufyan bin Uyainah, ya, Sufyan bin Uyainah dari di kitab Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang dibuat oleh Imam Al-Lalikai. Beliau mengatakan as-sunnatu asyrun. Sunnah itu ada 10. Antum bingung lagi. Kok sunnah cuma 10? Ya. Kok sunnah cuma 10? Ini jangan antum pahami sunnah itu jenggot, bukan itu. Sunnah di sini maksudnya adalah yang bersesuaian dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu siapa? Orang Islam, ya. Ahlus sunnah itu orang Islam, kan? Imam Al-Barbahari mengatakan as-sunnatu hiyal Islam, al-Islamu huwa sunnah. Sunnah itu Islam, Islam itu sunnah. Ini kita lagi bicara i'tiqad akidah. Kalau bicara akidah, as-sunnah itu berarti agama Islam. Beda kalau kita ngomongin fikih. Kalau ngomongin fikih, sunnah itu adalah la yu'aqibu tarikuhu wa yujaru fa'iluhu. Itu sunnah. Sunnah itu tidak berdosa yang meninggalkannya dan berpahala orang yang mengerjakannya. Itu definisi sunnah dalam ilmu fikih. Beda dengan sunnah dalam ilmu tauhid. Kalau sunnah dalam ilmu tauhid itu adalah as-sunnatu hiyal Islam wal Islamu huwas sunnah. Sunnah itu adalah Islam, Islam itu adalah sunnah. Ya. Ini yang banyak recok kayak begini. Taunya sunnah, tapi nggak ngerti antum bahas sunnah dalam bab apa? Dalam masalah apa antum bahas sunnah? Masalah tauhid? Apa dalam masalah fikih? Ahlus sunnah, ucapan ahlus sunnah wal jamaah itu dalam masalah i'tiqad, bukan dalam masalah fikih. Ya, dalam i'tiqad. Makanya apa? Makanya Imam Malik ahlus sunnah, Imam Ahmad ahlus sunnah, Imam Abu Hanifah ahlus sunnah, Imam siapa? Imam Syafi'i ahlus sunnah, ya kan? Tapi kenapa mereka beda? Jadi nggak pusing antum jadinya. Oh, yang dimaksud ahlus sunnah yang dibahas yang mereka sama itu adalah masalah i'tiqad, masalah keyakinan, masalah tauhid. Mereka disebut ahlus sunnah. Itu, ya. Karena kalau dibilang ahlus sunnah, oh mereka ahlus sunnah, berarti Imam Syafi'i bilang kunut itu sunnah, Imam Ahmad bilang aku beda sih. Nah ini antum jangan, jadi nggak pusing permasalahannya di sini gitu ya. Dalam masalah apa kita bahas sunnah? Sunnah yang kita bahas ini dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Lahirnya istilah ahlus sunnah itu dalam masalah keyakinan, masalah i'tiqad, bukan dalam masalah fiqhiyah. Bukan dalam masalah fiqhiyah. Ya, istilah ahlus sunnah itulah masalah i'tiqad. Ahlus sunnah itu artinya orang Islam. Karena sunnah itu artinya Islam. Islam itu sunnah, berarti ahlus sunnah itu artinya apa? Orang Islam. Bukan ahlus sunnah artinya orang yang mengerjakan yang sunnah-sunnah saja. Loh, gimana? Enggak ada orang kerja sunnah-sunnah. Ya kan? Berarti orang yang kerjaan wajib bukan ahlus sunnah gitu. Ahlul wajib namanya. Nanti berantakan, kacau jadinya gitu kan. Jadi ahlus sunnah itu maksud di sini adalah orang Islam. Maka jangan sekali-kali bilang dia bukan ahlus sunnah. Kalau antum bilang dia bukan ahlus sunnah, itu berarti antum mengeluarkan seseorang dari Islam. Apa alasannya antum bilang dia bukan ahlus sunnah? Ya. Maka fahami dengan jelas apa istilah-istilah yang akan kita keluarkan. Yang dibahas fahami dulu istilahnya. Ya. Setelah pahami istilahnya, memahami kaidahnya. Lihatlah Imam Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah mengatakan as-sunnatu asyur. Sunnah itu cuma 10. Apa saja? Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Siapa yang semuanya pegang, maka dia telah sempurna sunnahnya. Ya, apa saja? Pertama, ya, man taraka minha syai'an faqad tarku sunnah. Siapa yang meninggalkan satu saja dari 10 ini, maka dia bukan sunnah. Apa itu? Pertama apa?
Itsbatul qadar, menetapkan takdir. Yakin nggak ada takdir? Maksudnya takdir apa? Iman kepada takdir, kemana cakupannya berapa? 4. Apa? Ilmu, kitabah, apa? Mencipta, kemudian berkehendak, ya kan? Meyakini. Antum menetapkan takdir bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, bahwa Allah mencatat segala sesuatu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Berarti semua yang terjadi ini atas kehendak antum tetapkan itu. Berarti antum Ahlus Sunnah. Baru yang pertama, isbatul qadar. Yang kedua, takdimu Abi Bakrin wa Umar. Antum mendahulukan Abu Bakar dan Umar dibanding sahabat yang lain. Bukan mendahulukan Ali baru Abu Bakar. Berarti antum bukan Ahlus Sunnah, Syiah. Ya kan? Kalau antum Ahlus Sunnah, antum muliakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu urutannya. Kenapa? Itulah urutan khilafah. Urutan khilafah. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ali di belakang yang keempat. Nah, Ahlus Sunnah mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Terus wal haud, meyakini adanya telaga. Bukan telaga situ gintung. Telaga nanti di akhirat, haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wasyafa'ah, meyakini adanya syafaat. Syafaat apa? Syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Wal mizan, adanya timbangan. Wasirat, adanya jembatan. Bukan jembatan sini ya. Jembatan ini cerita-cerita akhirat nih, bagian iman kepada hari akhir. Wal iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, enggak cuma ngomong saya Islam walaupun enggak sholat, berarti antum bukan muslim. Kenapa? Antum enggak beramal. Itu ya. Wal Quran kalamullah. Quran itu adalah kalamullah. Wa adzabul qabri. Ada percaya adanya azab kubur. Wal ba'tsu yaumil qiyamah. Keyakinan hari berbangkit di hari kiamat, adanya dihidupkan kembali manusia. Ya. Wala taqta'u bisyahadati 'alal muslim. Tidak memastikan seorang muslim pasti masuk surga. Enggak boleh. Ya, berarti antum meyakini wali fulan itu masuk surga gimana? Bukan Ahlus Sunnah berarti. Kita hanya berharap wali fulan masuk ke dalam surga. Kita doakan dia. Tapi apakah dia di surga atau enggak? Wallahu a'lam. Imam Syafi'i di surga apa di neraka? Kita katakan wallahu a'lam. Tapi kita berharap, kita berdoa pada Allah semoga Imam Syafi'i masuk ke dalam surga. Semoga, belum ada kepastian. Kenapa? Nabi Muhammad SAW belum memastikan. Kalau Abu Bakar Umar di mana? Surga. Kenapa? Nabi yang bilang. Ya kan? Nabi yang bilang. Abu Bakar di mana? Surga. Umar surga. Abdurrahman bin Auf di surga. Bilal bin Rabah surga. Ya kan? Kenapa? Nabi yang ngomong. Selain dari jaminan dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang pasti masuk surga. Bapak saya orang soleh, Pak, pasti dia di surga. Jangan bilang pasti. Antum berharaplah. Mintalah pada doa pada Allah. Mintalah terus agar orang tua kita masuk ke dalam surga. Demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.